Selamat datang di Kalimantan Timur, salah satu provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, yang wilayahnya bakal menjadi ibu kota baru Indonesia. Tempat para orang-orang Dayak bermukim, sekaligus menjadi pertambangan batu bara terbesar di Indonesia. Nah, apa sih yang menarik dari Kaltim? Bagaimana orang-orang, bentang alam, dan seluruh dinamikanya? Mari ku ajak kamu berjalan-jalan sembari membayangkan kondisinya saat pembangunan ibu kota telah rampung. Kalimantan Timur berada di bagian ujung timur Pulau Kalimantan, berbatasan dengan Kalimantan Utara di sebelah utara, berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi di sebelah timur, kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Kalimantan Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sarawak. Dijuluki benua etam berasal dari bahasa Kutai, yang berarti tempat kita semua berasal. Dengan moto Ruhui Rahayu, dari bahasa Banjar yang berarti kehidupan yang harmonis, damai sejahtera, aman dan tentram. Dan memiliki 10 kabupaten dan kota dengan Samarinda sebagai ibu kota. Lambang daerahnya yang berbentuk perisai bersudut 5 mengartikan perdamaian atau perlindungan. Bergambar sumpit, talawang dan mandau di dalam perisai menggambarkan kekuatan, serta minyak juga damar yang mewakili kekayaan alamnya. Kaltim dulunya tempat berdirinya Kerajaan Kutai Martadipura sekitar abad keempat Masehi. Kerajaan bercorak Hindu ini ditaklukkan oleh Kerajaan Kutai Kartanegara yang bercorak Islam, yang kemudian melebur menjadi Kutai Kartanegara ing Martadipura. Kaltim dihuni beragam suku dan etnis, didominasi oleh pendatang. Jawa paling banyak, pada tahun 2010 berjumlah sekitar 30%. Kemudian Bugis sekitar 20%, sedangkan orang asli Kaltim yakni orang Kutai hanya berjumlah 7%, Dayak 9%, dan Banjar berjumlah sekitar 12%. Suku Banjar adalah pembauran masyarakat di aliran-aliran sungai di Kalimantan, yakni Dayak Mayan dan Dayak Meratus, yang berbaur dengan Melayu tua. Ketika Raja Banjar memeluk Islam, yang diikuti banyak pengikutnya, orang Dayak tetap dengan kepercayaan leluhurnya dan memilih untuk terus menyusuri sungai hingga akhirnya melipir ke arah pedalaman. Begitu pula yang terjadi pada orang Kutai, juga pembauran Melayu Dayak. Mereka yang menolak ikut kepercayaan kerajaan tetap memegang teguh kepercayaan keharingan, kepercayaan tua yang disimpan orang Dayak yang menolak dominasi kekuasaan. Karena pada tahun 1980, pemerintah Indonesia mewajibkan warga untuk memeluk satu agama yang disahkan pemerintah. Bahkan, kerajaan-kerajaan yang eksis sebelum NKRI mengkondisikan mereka untuk meyakini agama yang dipegang oleh pihak kerajaan. Hingga saat ini, kepercayaan mereka dikategorikan ke dalam agama Hindu, yang disebut Hindu Keharingan. Sementara orang Dayak sendiri, nenek moyang dari penghuni-penghuni asli Kalimantan, dari kata Daya yang berarti di atas, menjelaskan tempat bermukim mereka yang berada di hulu atau dataran tinggi. Sebenarnya istilah atau nama Dayak adalah pemberian kaum kolonial yang melanjutkan kebiasaan orang-orang Melayu untuk menyebut masyarakat pedalaman yang bukan Islam. Dalam keseharian, orang Dayak tidak lepas dari musik. Sampek atau sape adalah alat musik tradisional yang paling populer. Dimainkan dengan cara dipetik seperti gitar atau kecapi untuk mengiringi tari-tarian. Seperti tari kancet lasan, tari yang menggambarkan kehidupan sehari-hari burung enggang, burung yang dikeramatkan oleh orang Dayak, yang saat ini hanya bisa ditemui di Kalimantan Barat. Lalu, ada juga tari hudok, tari menyambut musim tanam. Pakaian adat orang Kutai disebut dengan kustin atau kustim, berbahan bludru, berwarna hitam, berlengan panjang dan berkerah tinggi, dengan riasan dan ornamen berwarna kuning emas. Dan untuk Dayak Kenyah yang mayoritas di Kaltim, menggunakan baju adat disebut dengan ta'a untuk perempuan, yang dipenuhi manik-manik dan bulu burung di penutup kepala. Untuk pria disebut baju sapei sapak, berupa rompi untuk atasan dengan motif dan riasan beragam, dan bawahan berupa lilitan selendang. Namun yang paling membuat Dayak mendunia adalah budaya tadek atau tatonya. Di Ujoh bilang, bahkan tubuh orang-orang hampir semua dipenuhi gambar, dibuat dengan cara tradisional, hand poke dengan bahan-bahan alami. Di Kaltim pada tahun 2015, luas hutannya sekitar 8.339.151 hektar, menjadi tempat tumbuhnya tanaman yang beragam,
Ada satu buah yang mungkin asing di telinga kamu. Kapul. Bentuknya mirip manggis, rasanya asam segar. Namun, disebut-sebut udah sangat langka. Ada juga yang namanya keledang atau purin. Bentuknya itu mirip sama cempedak atau nangka. Rasanya perpaduan antara nangka dan manggis, manis. Selain flora, hutan Kaltim juga dihuni spesies-spesies yang terancam punah. Seperti burung enggang tadi, meski dikeramatkan, namun ada juga yang berani menembakinya. Lalu ada macan dahan, kucing purba yang disebut Raja Hutan Kalimantan. Kemudian sang penghuni perairan Mahakam, pesut Mahakam, yang makin hari makin jarang terlihat. Beberapa telah dibuatkan penangkaran khusus, yang berubah menjadi agrowisata. Seperti bekantan yang mendiami Sungai Hitam Samboja, beruang madu di Balikpapan, tepatnya di kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup KWPLH, yang juga dikenal sebagai pusat beruang madu. Tempat yang asri dan dingin bisa jadi tempat bersantai. Namun yang paling tragis adalah orang utan. Spesies yang satu ini cuma tersisa di hutan Kalimantan dan Sumatera. Itu pun telah masuk daftar kritis. Di Kalimantan, mereka masih bisa ditemui di kawasan bentang alam Wehea Kelai. Status mereka yang genting begini terus saja terjadi karena adanya perubahan pada tempat mereka hidup. Salah satunya dan yang paling besar efeknya adalah deforestasi atau penghilangan hutan yang disebabkan oleh aktivitas penebangan, pembangunan infrastruktur, dan tentu saja pertambangan yang telah mengepung Kaltim sejak lama. Bahkan perusahaan-perusahaan raksasa tambang batu bara ada semua di Kaltim. Seperti PT Kaltim Primakoal atau KPC yang dikuasai oleh grup Bakri, PT Bumi Resources Tbk, mengelola area konsensi pertambangan seluas 90.938 hektar. Lalu perusahaan PT Berau Coal dengan luas area konsensi mencapai 118.400 hektar. PT Kideko Jaya Agung yang volume produksinya setiap tahun mencapai 40 juta ton. Lalu, dua raksasa lainnya yang memiliki lebih dari satu area konsensi dan lebih dari satu anak perusahaan, serta hanya mengurusi batubara saja, yakni PT Adaro Indonesia Tbk dan PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Pembukaan lahan juga menjadi salah satu penyebab menipisnya area hutan di Kalimantan. Dan yang sangat menghancurkan adalah penebangan pohon besar-besaran demi lahan perkebunan sawit. Tentu saja itu mematikan spesies lain, membuat tanah kehilangan akar pohon sebagai vegetasi pelindung. Polusi pada air karena pestisida, pupuk, dan aktivitas pembakaran hutan sebagai cara tercepat membuka lahan. Belum lagi asap pembakaran yang mengganggu kesehatan. Tidak jarang, bahkan perusahaan pemerintah harus meredahkan amarah warga sekitar dengan cara apapun, karena tidak rela kehilangan lahan rumah dan perkebunan mereka. Ekspansi perkebunan sawit di Kalimantan memang gila-gilaan. Laporan Dinas Perkebunan Kaltim menyebutkan, luas perkebunan kelapa sawit Kaltim terus mengalami peningkatan yang signifikan, dan hingga akhir 2017 sudah mencapai 1,2 juta hektar. Tapi sebagai wilayah terluas di Kalimantan, Kaltim masih memiliki beberapa tempat-tempat yang bisa menenangkan kok. Seperti Pulau Derawan dekat dari Tarakan dengan homestay murah tapi menawan. Juga Pulau Beras Basah yang populer di Samarinda, tempat liburan keluarga dengan fasilitas yang lengkap. Atau bisa mendatangi jembatan gantung pertama Indonesia yang ada di Samboja. Bukit Bangkirai berada di hutan hujan tropis dengan pohon-pohonnya yang bisa mencapai tinggi 40 hingga 50 meter dengan diameter 2,3 meter. Lalu ada Danau Kakaban yang ada di Kepulauan Derawan memiliki pesona berbeda, yakni ubur-ubur yang akan menemani kamu berenang. Bisa juga nih kamu nikmatin indahnya hutan yang ada di Taman Batu Sembinai yang ada di Pasir, atau di Taman Nasional Kutai dengan beragam jenis pohonnya, satwanya, dan ragam hutan, seperti hutan rawa air tawar, vegetasi hutan kerangas, hutan mangrove. Oh iya, di Taman Nasional ini ada pohon ulin terbesar di dunia loh, salah satu tanaman khas Kaltim. Kita udahin aja ya sampai di sini. Yang orang Kaltim, silah komen jika masih ada yang luput dikunjungi. Daerah mana lagi nih yang akan kita datangi minggu depan? Kasih usul ya.